Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Lingkungan RW 09 Bapak Haji Nahwalo beserta Ibu Hajah Lisdasari selaku Ketua PKK RW 09. Yang terhormat kepada Bapak Dokter Syahirna, dokter dari Baktiasi. Yang terhormat kepada Ibu Ratna selaku pengelola pihak dari Rumah Sakit Baktiasi. Yang terhormat kepada warga, Bapak dan Ibu seluruh yang ada di RW 09. Yang saya hormati kepada Bapak RT yang mewakili. Semoga pada pagi hari ini kegiatan pemeriksaan mata dan varises yang diadakan dari Rumah Sakit Baktiasi berjalan dengan lancar, dan semoga warga RW 09, kami berharap banyak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga acaranya dapat berjalan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim kesehatan Posyandu Lansia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Z. Erna, yang kami hormati, dan juga Ibu Ratna yang kami hormati dari Rumah Sakit Baktiasi, juga kepada ibu-ibu kader yang pagi ini semangat buana nih penyambutannya dari pagi dan jam 7 aja udah pada datang. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, ya kita sudah sosialisasi ya, baik dari RT juga dari ibu-ibu kader kita sudah sosialisasi. Mungkin agak siangan kali warga-warga akan datang gitu. Karena di sini terus terang aja sebagian besar itu lansia, Bro. Sebagian besar hampir 70 sampai 80% itu sudah purna. Ya, jadi ya cukup uzur ya. Ya sudah mulai banyak seperti kayak di masjid juga itu kelihatan ya. Jadi udah banyak bertongkat. Ya, ya jadi ya seperti itu. Mudah-mudahan ini akan berjalan lancar dan sosialisasi ini juga cukup membantu khususnya untuk RW 09, warga RW 09. Mudah-mudahan nanti kita tingkatin dulu ya. Ya saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, kemudian beserta Ibu, Pak RT dan Ibu-ibu kader serta Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan,
Katanya kan tak kenal maka tak sayang ya ibu-ibu ya. Perkenalkan saya dengan Ratna. Kami dari unit layanan Rumah Sakit Bakti Asi membawa tim di sini. Salah satunya adalah Dr. Muhammad Zain Rizky. Kemudian ada tim kami di belakang, tim marketing dengan Mas Adam. Mas Adam ini memegang komunitas di rumah di Mahapai, seperti itu. Nah, kemudian maksud kedatangan kami ini yaitu memberikan sharing, terutama layanan-layanan di rumah sakit kami, dan kemudian nanti ada edukasi sedikit oleh Dr. Jena terkait dengan screening katarak dan juga varises. Nah, tadi kan sudah disampaikan dari Pak RW ya, Pak Haji, katanya di sini banyak yang sudah manula. Mudah-mudahan sehat ya Bu. Makanya kalau di tempat kami tidak ada yang namanya rumah sakit, tapi rumah sehat. Jadi kami nantinya berharap ibu-ibu yang datang ke kami yang tadinya sehat, tambah sehat, seperti itu. Sebagai fasilitas, kami di rumah sakit sudah melayani peserta jaminan BPJS di semua kalangan, kemudian asuransi perusahaan dan umum. Jadi kalau ibu-ibu mau berobat ke kami, silakan, pastinya membawa rujukan vaskes pertama. Nah, kemudian apa aja fasilitas? Nah, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang mau rawat inap, terutama ketika anak lagi nggak ada ya Pak Haji ya, kemudian nggak ada keluarga gitu, sedangkan ini pasien udah gawat. Nah, itu bisa telepon ke kami akan jemput pakai ambulan kami ke perumahan Mahapai. Seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian apa aja sih fasilitas yang ada di rumah sakit, di rumah sehatnya Bakti Asi? Kami ada yang namanya jadwal dokter. Di sini ibu bapak nanti bisa melihat mau kemana aja ya. Nanti juga setelah ini juga kita ada konsultasi baik dengan dokter maupun dengan saya nanti bagaimana caranya menuju ke rumah sehatnya Bakti Asi. Seperti itu ya Ibu. Nanti untuk mempersingkat waktu, biar nanti lebih enak, kita tanya jawabnya juga seputar pelayanan, boleh, bukan seputar penyakit saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin langsung ke Dr. Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan limpahan makfirahnya. Kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini, Bapak dan Ibu semua ya. Semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada RW 9 Komplek Mahapai ya. Mudah-mudahan agenda kita pada pagi hari ini membawa manfaat dan amat luas dan bisa rutin setiap bulannya Bu ya. Yang terhormat Kepala RW 09, kepada seluruh kader Posyandu dan seluruh masyarakat dari RW 9. Di sini saya bukan memberikan materi ya, tapi saya mengajak diskusi dan sharing ya. Karena kebetulan kalau mengajarkan itu sebenarnya jauh lebih pengalaman ibu-ibu di sini semua ya. Rata-rata di sini usianya kalau boleh tahu ada yang di atas 80 ada? Nggak ada, oke. Di atas 75 ada? Nggak ada. 70 ada? Ini nggak ada atau malu-malu ya? Ya 70 tahun ada. Saya akan berjalan ke depan, nggak apa-apa ya Bu ya. Biar lebih menyapa. Yang usia 70 tahun ada? Ada, Bapak pas 70 tahun pas. Oke. Yang usia 60 berarti rata-rata di sini mayoritas ya.
Ya, 65 ke atas ada 6 60. Oh ya, oke. Sesuai dengan arahan Pak RW, katanya di sini banyak usianya yang golden period ya. Usia purna bakti ya, usia yang tinggal apa namanya bahasanya ya, menikmati pensiun ya, Bu. Menikmati pensiun ya. Tapi tetap kita harus ya mengelola kesehatan kita bersama ya, seperti waktu sehat di usia muda ya. Makanya itu diadakan kegiatan ini supaya apa, kita saling aware satu sama lain. Semisal ya tadi sudah disebutkan juga sama Bu Ratna, kalau ada tetangganya, kalau ada saudaranya yang di komplek Pondok Mahata ini, anaknya mantunya udah pada berkeluarga, tinggalnya di Jakarta sana di Menteng ya, untuk kesini susah nengoknya, tiba-tiba sakit ya, kita tolong ya. Nah jangan apa namanya udah lagi sakit jadi diomongin pula ya, tapi harus kita tolong satu sama lain. Nah untuk menolongnya, nah kita harus apa namanya sharing ilmu pada pagi hari ini supaya apa, sedikit atau lebihnya paham tentang apa yang dikeluhkan oleh saudara dan rekan. Nah pada kesempatan pagi ini saya mau sedikit sharing mengenai, Bapak Ibu semua pernah dengar namanya penyakit, kalau bisa dibilang bahasa kedokterannya namanya katarak. Ya, pernah dengar itu? Nah, sebelumnya mungkin saya mengawali boleh satu orang, karena saya dengar tadi kita bawa ini juga ya, bawa apa namanya doorpress ya, apa gift spesial ya, boleh tahu sharing apa yang paham mengenai katarak, boleh satu Ibu ada yang boleh sharing apa sih kira-kira itu katarak, benda atau barang apa itu, boleh? Yang pernah operasi, boleh banget. Oh Ibu, yang pernah operasi. Apa sih itu dulu itu Bu, waktu pas bilang katarak itu apa yang dirasa? Oh ya, silakan Ibu dengan ya. Itu penglihatan pertama ya, kurang jelas, buram. Itu di operasi tahun 2002. Tahun 2002, 2003 atau 2023? 2023. Nah yang lebih hafal. Yang 2002 itu operasi apa, saraf kecil. Oh beda. Yang 2003 itu 2023. Soalnya waktu 2003 yang mudah-mudahan masih operasi saraf kejepit itu ya. 2002 ya. Oke. Keluhannya pandangannya buram. Oh. Pandangannya buram bahkan sampai gelap. Udah coba pakai kacamata Ibu waktu itu? Tetap aja. Oke. Untuk melihat jauhnya nggak jelas, melihat dekatnya juga nggak jelas. Tapi untuk aktivitas masih bisa waktu itu ya. Oh berapa? Bedain di 100 sama 50 juga masih bisa waktu itu ya. Oh. Kalau itu jelas banget. Oke, ya. Oke, terima kasih Ibu sharingnya. Nanti di akhir kasih gitu Bu ya, dan sekalian kita foto bersama ya. Oke. Ibu siapa, maaf? Ibu Emi. Di akhir aja nih, bareng. Terserah. Ibu Emi mau di akhir apa mau di awal katanya? Mau dikasih dulu boleh, silakan. Mas Adam boleh dokumentasi sebentar. Tadi ada sharing dari Ibu Emi Sarmili di tahun 2023. Boleh foto dulu sebentar ya Bu. Ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, ya semoga sehat selalu ya Bu ya. Oke, tadi lanjut lagi ya. Ada sharing dari Ibu Emi di tahun 2023 saya riwayat operasi katarak dok. 1 atau 2 mata? Dua-duanya, tapi operasi satu-satu ya Bu ya. Pertama satu dulu. 1 minggu lanjut lagi. Ya. Oke, ya. Oke, ya. Tadi gejalanya sudah sempat disebutin sama Ibu Emi ya. Untuknya itu buram. Pakai kacamata tetap buram.
ya, kacamata minus plus Bu ya, bukan kacamata gaya hitam, bukan ya, bukan. Nah, oke, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, katarak ini terjadi akibat apa? Faktornya hanya satu, ya, yaitu adalah lensa mata yang keruh. Nah, apa sih dok tuh lensa mata apa gitu? Apa ada kaca di dalam mata kita? Ya, kalau jatuh bisa pecah dong kalau ada kacanya ya. Nah, singkatnya gini, ya, setiap kita melihat benda yang di luar, ya, kita akan merefleksikan cahaya yang dipantulkan oleh benda itu ke dalam mata sampai jatuh di tempat yang disebut namanya retina. Nah, prosesnya dia akan menembus beberapa lapisan mata, mulai dari paling depan itu adalah lapisan konjungtiva, tembus lagi lapisan kornea, tembus lagi melewati pupil, tembus lagi baru ketemu namanya si lensa. Secara otomatis nama dia tembus berarti kalau jendela kaca rumah kita wajib dilap setiap hari supaya apa? Supaya bersih. Maka lensa mata juga harus bersih, tidak boleh keruh. Nah, kalau ditanya apa itu katarak, mau edukasi ke tetangga, saudara dan lain-lainnya, kita udah paham bahwa terjadi kekeruhan lensa. Nah, yang berikutnya apa sih penyebabnya? Ya, kalau di Indonesia ini ciri khasnya biasanya semua penyakit itu disebabkan oleh keturunan. Ya, kalau ada bapak ibu kita riwayat jantung, pasti kita sakit jantung. Bapak ibu riwayat kita riwayat tensi ya, riwayat gula, kita pasti itu juga. Nah, perlu diingat lagi bahwa katarak ini angka kejadiannya itu untuk usia di atas 75 tahun, ya, rata-rata orang Indonesia itu angkanya 75% akan mengalami katarak. Usia di atas 60 tahun itu rata-rata biasanya 65% mengalami katarak. Nah, faktornya apa? Karena dia pengaruhnya karena usia, yang paling utama adalah degenerasi sel pada lapisan lensa. Ya, artinya apa? Seiring bertambahnya umur, ya, maka sel-sel tubuh itu akan mengalami proses menua atau degenerasi sel. Nah, Bapak Ibu nggak usah jelasin itu, udah pusing. Yang pokoknya setiap orang udah semakin tua pasti ibaratnya kita pakai kendaraan aja pasti akan mengalami penurunan fungsi. Nah, yang perlu diingat apa tadi gejalanya? Kalau lensanya udah keruh, otomatis kalau cahaya ada yang masuk ke dalam bola mata, ya, yang harusnya dia bisa menembus sampai ke retina, nah dia akan sulit. Sehingga apa yang dirasakan satu tadi seperti yang Ibu bilang, pandangannya kabur, ya. Kabur ini pandangannya bukannya matanya lari ke sana ke sini, bukan ya, kabur, buram, ya, seperti melihat kabut, ya. Jadi baik Bapak Ibu di sini kalau melihat apa namanya pandangannya buram, melihat jauh dan dekat juga sama. Nah, ciri khasnya lagi apa? Udah coba dikoreksi pakai kacamata masih tetap sama pandangannya kabur atau buram. Nah, itu perlu waspada, perlu konsul ke dokter spesialis mata. Nah, selain itu apa? Karena di tempat jalannya cahaya masuk, maka ketika di tempat cahaya yang atau ruangan yang terlalu terang, maka dia bisa silau. Nah, ciri khas lagi ketika silau, ketika melihat lampu, dia akan menimbulkan seolah seperti apa namanya ya, fata morgana atau buram kayak membentuk halo kelihatan cahaya. Itu juga ciri khas. Nah, faktor resikonya apa aja nih? Tadi kan udah disebutin ya, katarak itu apa, ya, kemudian gejalanya juga bagaimana disebutin. Faktor resikonya apa? Tadi jelas yang nomor satu adalah dengan degenerasi sel. Yang kedua apa yang paling tinggi di Indonesia? Yaitu ada sebenarnya namanya katarak diabetikum. Ya, katarak riwayat akibat dari gula darah yang tinggi. Ya, jadi kalau memang ada riwayat saudara kita yang riwayat penyakit gula, jangan lupa untuk kontrol ya. Kalau ternyata dia jarang kontrol dan mulai timbul gejala mata buram seperti tadi yang dicirikan oleh katarak, curigalah dia kena mungkin katarak diabetikum. Harus segera kontrol ke dokter spesialis mata. Nah, kemudian kasih ditanya kalau udah sampai kejadian pengobatannya gimana sih dok? Serem nggak riwayatnya ya? Operasinya beresiko nggak? Nah, Bapak Ibu dari sini semua, yang namanya operasi katarak, ya, seremnya itu kenapa? Karena matanya ngeliat langsung. Nah, kan nggak ditidurin ya, posisinya tetap ngeliat langsung. Nah, tapi apa Bapak Ibu semua,
jangan khawatir karena itu operasinya bukan operasi besar ya, tidak dilakukan anestesi atau bius umum semua ditidurin ya, bukan juga operasi spinal yang setengah badan dilumpuhkan ya. Jadi untuk faktor risiko itu sangat aman karena anestesinya juga sifatnya lokal dan operasinya juga nggak lama, paling lama itu juga setengah jam. Nah biasanya juga setelah tindakan itu bisa langsung kembali ke rumah. Oleh karena itu operasinya tadi harus satu mata dulu ya Bu ya, nggak bisa langsung dua-duanya ya. Kalau langsung dua-duanya nanti bisa kesandung-sandung ulangnya ya Bu ya. Nah terus kemudian apa namanya, kalau sudah dilakukan tindakan operasi ya biasanya nanti ada jadwal kontrol kembali ya, biasanya di hari H+1 setelah operasi, hari ke-7 sama 1 bulan setelah operasi. Tujuannya apa? Untuk menilai kembali posisi lensa yang sudah dipasang tindakan operasinya sama kekeruhan lensanya. Nah itu udah komplit tuh. Bapak Ibu semua nanti bisa mengedukasi saudara, tetangga dan rekannya yang memiliki gejala katarak dan akan dilakukan apa tindakan di rumah sakitnya. Nah mungkin sejauh ini Bapak dan Ibu ada yang mau tanya dulu nggak mengenai katarak? Oh boleh Bapak, silakan. Kalau tindakan operasi, Ya. apakah hanya sebat palu? Ya. Terima kasih. Ya. Kalau melakukan tindakan operasi, apakah hanya sebatas ada apa ya ciri-ciri katarak atau lain? Oke, siap. Untuk indikasi tindakan ya Pak ya. Siap. Ya, Pak siapa ngomong? Bapak Agus. Dari RT-nya RT 6 ya. Oke. Tes. Oke. Nah, dari Pak Agus ini bagus pertanyaannya ya. Mungkin pertanyaannya gini kali ya Pak. Apakah sekedar buram aja langsung operasi katarak? Nah, itu good question. Kenapa? Tadi kan saya menceritakan kronologis ya, bahasanya orang yang dengan ciri katarak ya. Nah, Bapak Ibu semua, bukan berarti semuanya yang buram itu sudah pasti katarak. Ya. Gejala buram atau penurunan tajam penglihatan pada mata itu ragam penyebabnya. Nah, tapi dengan ciri khas tadi yang disebutkan ya, dengan tadi sudah dikoreksi dengan kacamata baca plus minus ya, kemudian juga udah dibawa istirahat ya, sudah dihindari paparan debu dan lain-lain ya, tidak ada mata merah, tidak ada iritasi, itu pandangannya masih buruk juga, baru dikontrol lagi ke dokter mata. Sementara bahasanya masih curiga katarak, nanti di dokter mata akan dilakukan pemeriksaan lagi, dan belum tentu semua langsung dioperasi Pak, ada derajatnya. Nah derajatnya ini biasa namanya derajat, dia bertingkat ya, ada yang dari paling ringan ya, itu kataraknya masih ini, sampai dia yang matur atau hipermatur yang cukup tebal dan harus dilakukan tindakan operasi. Nah kalau tadi pertanyaannya Bapak, apakah semua harus dioperasi? Jawabannya tentu tidak. Nah tapi saya kembali mengingatkan, karena operasi ini di Indonesia ini semua hampir dicirikan sama, hal yang menakutkan ya, hal yang bisa berkomplikasi berat ya. Kalau setelah dioperasi bukannya sembuh malah makin sakit, itu hal yang pasti masih menjadi apa namanya istilahnya ya, pembicaraan lah ya terutama di masyarakat Indonesia sendiri. Nah dari 3 hal ini kita balik lagi dengan efek samping atau komplikasinya kalau dibiarkan. Nah, efek samping atau komplikasinya apa? Kalau cuma buram aja mas saya juga yang penting bisa bedain 100.000 sama 50.000 udah cukup dong. Nah, bukan sampai di situ. Proses degenerasi sel atau proses menua itu terus dia berjalan ya. Sampai bahasanya sifatnya katarak juga bukan berarti saat ini diperiksa ke dokter, mungkin tadi sempat ada yang cerita waktu pas periksa ke dokter kataraknya masih ringan atau mini ya, bukan berarti seumur hidup itu dia akan katarak mini, belum tentu ya. Nah kalau dia kataraknya semakin tebal, semakin menebal ya, terjadi degenerasi sel pada bagian lensanya ya, dan semakin keruh, dia bisa berkomplikasi terhadap jalur dari pengeluaran air di dalam bola mata. Nah akibatnya apa? Pernah dengar penyakit namanya glaukoma ya, peningkatan tekanan bola mata yang menyebabkan kerusakan di saraf-saraf bola mata.
itu efek atau komplikasi terberat yang kita khawatirkan ya. Akhirnya dari yang keruhnya karena pandangan buramnya karena keruh ya, lama-lama pandangan akan semakin buram dan lama-lama akan terkikis sehingga menjadi buta total. Nah, jangan sampai ke arah situ, makanya kita edukasi supaya segera kontrol sehingga bisa ditemukan preventif atau pencegahannya tidak memberat atau tidak. Oke, bagus banget pertanyaannya dari Pak Agus. Ada lagi yang mau sebutannya? Oh iya, saya lupa. Boleh nulis di depan sini. Ya, tahan dulu, tahan. Bentar ya. Maaf. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya boleh. Oh ya, tadi boleh antrian ya Pak. Tadi tahan dulu, habis dari Ibu baru ke Bapak ya. Ibu mau nanya apa kalau Tanya masalah mata lah tuh. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boleh pakai ini kalau baterainya habis. ya, saya Ibu Sri Eka yang memang terkenalnya Ibu Sasongko ya. Tapi sekarang Ibu Sasongko Bapak Sasongko sudah dia. Baiklah Pak Dokter, saya pernah pergi ke rumah sakit Pak Kiasi tahun kemarin. Itu saya gejalanya itu seperti tadinya kayak angka 1 gitu. Tapi lama-lama dia melebar kayak darah jalan. Nah itu saya pikiran saya punya penyakit kanker. Saya langsung ke dokter, sampai di dokter saya langsung bilang, dok saya minta dioperasi. Oh nggak bisa katanya gitu. Nanti saya periksa dulu. Begitu diperiksa, saya tidak bisa dioperasi. Kasihan katanya karena masih ringan. Nah tadi penjelasan dari Pak Dokter kan bisa saja itu nanti belakangnya menjadi keruh ya. Apakah saya setelah ini masih harus berobat lagi? Masalah mata itu yang saya tanyakan satu itu. Kedua, saya langsung dikasih kacamata yang di bawah buat baca, yang jauh buat ini. Tapi sementara nggak saya pakai. Ini saya pakai yang jarak pandang jauh saja. Itu saja Pak Dokter pertanyaan saya. Apakah saya masih harus ke dokter kembali? Terima kasih Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Apa itu? Dapat hadiah saya. Ya, Ibu. Boleh sambil lihat depan Ibu. Ya. Terima kasih dokter. Habis baterainya. Apakah emang ini? Apakah ini bisa tahu? Langsung pemeriksaan atau bagaimana? Ya, Oh iya boleh. Ya, bisa langsung. Soalnya antri dok. Oke. Bapak Ibu semua nanti boleh simpan nomor WA-nya kali ya. Ya nanti kalau mau ada diskusi yang sama dari Bapak ya, boleh. Baik kalau telepon boleh ya, baik chat boleh ya, atau kalau mau video call juga Bapak nanti simpan nomornya ya. Supaya tetap pelayanan kita berjalan yang belum gitu ya. Mungkin saya izin satu pertanyaan lagi kali ya. Ini satu menit. Tapi saya pernah ini kan ada semua tapi si pakai acara kemarin. Oh iya. Oke, ke nomor WA-nya nanti di support. Oke. Ya, ibu-ibu pada mau juga nggak atau bawa handphone?
Ya. Nah, ibu-ibu yang bawa handphone boleh dibuka nomor handphone dulu boleh. Nah, nomornya di 0821 2206 0821, saya ulang ya, 0821 2206 udah 4476 atas nama Ibu Ratna Bakti Asih. Iya. Nah, kalau ibu tadi ya, kalau ada setelah dari sini baru ingat kok ada anak saya, ada tetangga saya yang butuh, pokoknya judulnya pelayanan kesehatan silahkan di WhatsApp saja. Ya. Oke, saya terakhir mungkin sekaligus menutup untuk edukasi atau sharing kita pada pagi hari ini. Pertanyaan terakhir tadi ada ya Bu? Tadi siapa? Sebenarnya gini Bu, tadinya ada Bapak juga nanya gimana sih? Saya sih ngikut ya. Kalau saya sampai malam di sini juga boleh. Belum gimana ini dari waktu itu boleh ada pertanyaan satu lagi spesial dari Pertanyaannya nggak berat, cuma ini. nanti saya mohon maaf. Ini baru mau nanya. Oke, langsung aja ya. Kedengaran nggak suara saya? Iya boleh Bu, mangga. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mbak Bu Adis. Ya. Pengen tanya sedikit saja, ada pengalaman kalau orang habis operasi katarak kan itu matanya jadi merah, ada iritasi. Apakah itu karena apa ada gangguan dari dia karena diabetes? Ini memang diabetes, ada penyakit diabetes. Tapi apakah karena ada sesuatu yang lain gitu? Oke, baik ya, terima kasih. Iritasi merah ya. Baik, terima kasih jawabannya. Ini saya jawab yang pertama dulu ya, sekaligus menjawab pertanyaan ini juga ya. Jadi tadi dijelaskan ya, mungkin beberapa di sini ada nggak yang merasakan keluhannya sama juga. Saya kelihatan seolah-olah melihat seperti ada angka 1, ada seperti cacing, ada seperti titik ya, yang berenang-renang di dalam mata saya. Ya, saya melihat ke kanan, dia ikut renangnya ke arah kanan. Saya melihat ke kiri, dia ikut juga ke arah kiri. Ya, saya ke atas dan ke bawah ikut juga. Ada nggak yang ngerasain keluar seperti itu? Ada, mayoritas ada juga bahkan. Nah, siapakah atlet renangnya? Bukan atlet renang dan bukan sesuatu makhluk alien atau makhluk astral dari luar masuk ke dalam mata kita, ya, atau bukan kita dikasih istilahnya kelebihan bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat, bukan, ya. Tapi itu terjadi namanya air floaters, ya. Kalau ibu semua mau cari di Google namanya air floaters. Itu diakibatkan apa? Jadi itu diakibatkan oleh terjadinya degenerasi sel-sel mata kembali. Nah, cuma ingat ya, bola mata ini bentuknya bulat, ya, dengan lapisan paling banyak ada yang 3 lapis, ada yang 2, ada yang selapis juga. Nah, semua sel-sel di bola mata ini bisa mengalami degenerasi. Nah, terutama sel-sel yang di bagian belakang bola mata, di mana bila sel-sel itu degenerasi dan lepas, dia bisa ke dalam cairan bola mata. Nah, sel-sel itu yang kita lihat di dalam mata, di dalam penglihatan kita sehari-hari. Nah, kalau ditanyakan apakah itu katarak, jawabannya belum tentu. Ya, karena dia bisa diakibatkan oleh seluruh lapisan di bagian bola mata. Balik lagi harus kontrol ke dokter spesialis mata. Mungkin ya saat kurang lebih 2 tahun yang lalu keluhan tersebut disertai juga dengan mulainya kekeruhan kencang tapi masih derajat ringan. Jadi tadi ada masa dari dokter spesialis mata itu masih ringan, tidak perlu dioperasi. Nah, artinya apa? Mungkin kataraknya saat itu masih ringan ya, tapi setiap katarak namanya degenerasi sel dia bisa semakin lama semakin memberat, sehingga apa? Pada kondisi lansia harus dilakukan
screening atau medical check up ya, atau general check up untuk kesehatan mata. Jadi di Bali bila ada keluhan inflamasi, kembali ke dokter spesialis mata. Ada operasi itu perlu diingat kembali. Buatan. Nah, cara ya, itu kan ada tindakan operasi ya Bu ya. Artinya apa? Perlu harus steril. Maka setelah dioperasi biasanya ditutup bagian matanya. Nah, kalau memang sudah dirasa sudah sangat steril ya, sudah ditutup matanya, sudah dijaga kontaminasi, tidak terkena air ya, biasanya itu akibat dari namanya tindakan pasti ada resikonya Bu ya. Kalau memang ternyata resikonya bisa mengakibatkan alergi atau iritasi, dilakukan kontrol tadi saya sudah ceritakan, biasanya minimal 3 kali ya. 1 hari pasca tindakan nanti dilihat lagi posisi lensa matanya sudah sesuai atau belum ya. Ada iritasi atau alergi akibat pertama lensa atau enggak. Nah, tapi kalau ternyata waktunya itu karena tadi wah males nih tutupan mata itu nggak nyambung ya. Nah biasanya itu ada yang setelah sampai di rumah itu langsung dibuka, bukan hanya sekedar dibuka, dia lupa. Kadang-kadang setelah operasi itu kita nggak boleh langsung membuat pressure atau tekanan pada bagian lensa. Setengahnya itu akibat dari apa namanya reaksi iritasi dari luar itu juga bisa misalnya bagus ada salah ternyata ya untuk menjaga safety atau keamanan. Oke, saya rasa oh ya boleh. Ini sudah kalau ada pertanyaan lagi ya Bapak ya Ibu ya kalau mau pertanyaan lagi di WA nomor yang tadi disebut ya. Boleh apa coba? Terima kasih. Oh, saya nah itu dari tadi komplikasi yang kita takutkan ya, yang kita ceritakan kebetulan sebelumnya saya terima kasih Pak untuk sharingnya ya. Ini buat atau karena faktor lainnya ya, semisal apa orang riwayat darah tinggi lama
ada lagi kalau glaukoma ya, bisa terjadi namanya penuh dari sudut pandang penglihatan mata. Jadi sebagian sini gelap ya, atau 2/3 gelap ya. Nah itulah harus yang dilakukan kontrol atau konsultasi segera. Nah, kalau ditanyakan setelah operasi kok masih ada sisa atau bahkan ternyata yang gejalanya itu memang gampang hilang ya, apakah sudah tervonis glaukoma berat itu tidak bisa sembuh sama sekali. Nah sekarang balik lagi, yang namanya glaukoma dia sudah terjadi penekanan di saraf bola mata ya, ini yang saya selalu ulang-ulang ya, karena mata akibatnya. Kalau terjadi penekanan di saraf bola mata, kalau saraf listrik di rumah ya ibaratnya kalau konser tinggal panggil orang PLN tinggal benerin sekelilingnya, kalau di bola mata itu belum bisa diperbaiki. Sehingga bisa mengibarat kebutuhan program yang kita khawatir. Nah kalau itu sudah terjadi ya sudah susah untuk diperbaiki. Makanya kita belajar dengan belajar sedang taraf di awal, kita kontrol ke spesialis kurang lebih. Boleh, juga Pak, boleh. Ya. Terima kasih banyak Pak. Bentar ya, maaf. Oke. Benar ya Pak ya?